gambaran dari tema kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mendalami salah satu isi dari Dekalog yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Hari ini kita akan fokus pada perintah ke-8, yaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Untuk itu, marilah kita mengamati katekese ini dengan menyanyikan lagu. Di hatiku gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena di surga melihat keluar. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon bimbingan dalam kegiatan katekese ini. Hadirlah dalam pikiran kami agar katekese ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang kami harapkan, agar kami dapat memahami perintah dengan baik dan benar serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan kedalam Kristus Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan yang pertama ini kita akan mendengarkan cerita terkait situasi konkret yang terjadi saat ini. Saya Saudari Fitri dengan pribadi. Para paman kami cuma demi konten sampai bohong ini itu. Udah minta di dalam video. Ia menambahkan bahwa kejujuran adalah utama dalam membangun kepercayaan media. Menanggapi isu yang beredar bahwa digital sempat menyatakan siap diaudit, namun akhirnya terbongkar rekayasa. Digital justru mengatakan ia menegaskan bahwa konten bagi hadiah yang dilakukan selama ini adalah data tanpa rekayasa. Sebagai sosok yang dilindungi Ratu Giveaway Batam, Miss Kabari memamerkan sejumlah bukti transfer dan testimoni pemenang yang telah menerima berbagai barang mewah darinya. Di antaranya tas dengan harga 15 juta, iPhone 12 juta, Samsung Galaxy 23, hingga uang tunai yang dikirim langsung kepada netizen yang berbeda. Miss sebagai Ratu Giveaway lalu dong kalau harus pakai sertifikat. Silakan yang mau update link kamari saya tidak. Di akhir videonya Miss Kabari memberikan pesan pokok bagi para pembuat konten lainnya. Ia menekankan bahwa lebih baik memberikan sedikit validasi daripada terlihat kaya raya dan berkali lebih kaya. Ingat ya guys, lebih baik sedikit tapi asli daripada terlihat kaya raya dan cuma sedikit. Berkah itu datang dari kejujuran, bukan dari pergerakan berat kalian yang memiliki itu. Tutupnya dengan slogan bahasa semangat jujur, sabar kokoh. Hingga berita ini diturunkan,
Ya, dari Pak. Yang kita tersebut yang rezeki dari dalam saudara ibadah. Terima kasih. Ada lagi kira-kira apa yang diberikan dari konten dari cerita tadi di sini menjelaskan bahwa Miska Bali menganggap bahwa konten yang dibuat oleh Meggy Salim itu hanya rekayasa, bukan asli. Baik, konten yang dibuat oleh Meggy Salim ini hanya sebenarnya asli. Ada lagi dari cerita tadi dari saya, iya saya berbeda. Nah, kita ini orang tua dan pastinya pernah menonton bagaimana di saling ini membuat konten itu berbagi dalam jumlah uang yang begitu besar, dan Miss Kala ini juga seorang influencer juga sering konten-konten dan kemungkinan juga dia memiliki visual ini karena iri, mungkin ya, iri karena konten visual ini dia membagikan uang dalam jumlah besar kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kemungkinan juga dia merasa bahwa seharusnya dia yang seperti itu juga, dan dari situ dia menganggap bahwa konten yang dilakukan oleh visual ini hanya rekayasa, hanya manipulasi, hanya untuk agar visual ini dapat validasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa jadi seorang konten kreator yang murah hati atau konten kreator yang royal. Terima kasih dari kalian. Kita sempat menunjukkan bahwa faktor yang lainnya itu karena kita iri dengan konten-konten yang dibuat oleh Meggy Salim. Ada lagi teman? Mungkin ada pengalaman singkat dengan situasi yang tidak dengarkan tadi, mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak pernah melakukannya. Bisa di-sharingkan di sini, kita berbagi tentang kejujuran si banyak teman-teman. Mungkin yang kecil-kecilan sudah mungkin bisa di-sharingkan. Saya mengatakan pengalaman tidak sama dari hari teman di kampus mereka sedang duduk sambil cerita, terus saya pulang lewat satu kelas ternyata saya sudah tinggal semua, terus saya ingat itu hari di satu teman Indi kan dia sedang dengan HP, terus dia bilang ada keluarga mata. Terus dia satu kelas serius tidak ketawa, dan ini yang gak percaya juga langsung bawa ini dia tuh sambil terganti contohnya tak ketawa. Terus juga dia berkata kalau saya tikus ya, dan dari pengalaman itu saya suka ini mengikuti teman di asrama, tapi setelah itu pada lama saya sadar, dan dari situ sudah berkurang dan tidak lagi melanjutkan teman. Itu saja. Baik, yang kepada teman-teman pengalaman yang baik. Mungkin ada lagi? Tapi dia tidak akan. Dari saya, seperti kemarin waktu mengadakan ujian, seperti biasa kalau misalnya kami kita
ya. Kalau misalnya mau ujian itu pasti ada informasi terlebih dahulu gitu. Nah, dan juga kami mau ujian TKT kami saling berkomunikasi di grup, dan ada salah satu teman kami, saya tidak bisa menunjukkan mana, dari pihak kita bahwa teman-teman tidak bisa belajar karena besok kita berbeda ujian. Nah, kami merasa bahagia dong karena besoknya kami ada ujian. Tapi pas besoknya tiba-tiba dosen masuk dan ya silakan siapkan batas kalian untuk ujian. Jadi kami semua satu kelas kaget karena kami tidak belajar dan langsung ujian. Jadi dari pengalaman itu kami tidak lagi berkomunikasi komunikasi di grup dan tidak baik dengan teman. Pengalaman yang sudah Evin, menarik sekali bahwa perbuatan ibu itu memang sangat merugikan orang lain. Sangat bisa juga fatal di masa depan orang-orang lain. Dari satu perkataan itu nanti menimbulkan banyak permasalahan lain. Untuk itu, ya, selas-selas jaga bawa ibu teman-teman. Ada mungkin ada lagi yang lain. Super. Lanjut, kira-kira apa pesan moral tadi dari cerita yang kita dapatkan dari tentang mekanisme dari bilisan dan pengalamannya dari kita dari pengalaman kita dari apa pesan yang teman-teman. Dari saya berdasarkan cerita yang telah kita dengarkan bersama tadi, pesan moral dan terutama juga dari cerita itu berangkat dari perintah ke-8 perintah Allah dan juga terhadap sesama manusia. Dari cerita tadi kawan dia tidak berfitnah, masih berfitnah bahwa konten itu adalah konten bahwa dalam kehidupan apalagi kita di bawah naungan yaitu Allah dan manusia atau masih atau berbicara itu juga tidak bisa dan dari situ juga kita mengungkapkan atau berbicara dan itu terkait satu dengan
Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam biasa, apa yang ada di bumi di bawah, apa yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang sendiri, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang belum mati. Tetapi aku memberikan manusia kepada mereka yaitu mereka yang mengasihi dan yang berpegang pada perintah pribadi. Jangan memiliki nama Tuhan salah dengan cara lain. Sebab Tuhan akan membayar bersama dengan orang yang memiliki namanya dengan menjaranya. Ingatlah dan berusaha hari sekarang. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketiga adalah hari pada Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu atau anakmu perempuan, atau memang laki-laki, atau memang perempuan, atau hewan atau orang asing yang tempat kediamannya. Sebab dalam hari-harinya kita menjadikan langit dan bumi, laut dan segala-galanya, dan ia berfungsi bagi bumi. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memberikannya. Hormatilah hari Sabat ini, supaya langsung memenuhi tanah dan diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menyembunyikan uang sesamamu, jangan memiliki istri atau anak laki-laki atau anak perempuan atau penyakit atau berbeda atau apapun yang disebut bacaan dari kitab Keluaran. Keseluruh firman lalu Allah. Bacaan dari kitab Keluaran bab 20. Bacaan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Perintah ini secara mutlak melarang kebohongan, fitnah, atau kesaksian palsu yang merusak reputasi dan merugikan orang lain. Ini kita dapat menunjukkan bahwa di tengah derasnya arus informasi modern, perintah ini menjadi sangat mendesak.
Dusta adalah ketidaksetiaan terhadap Allah sumber kebenaran. Perintah berlaku dan mendapatkan kebenaran. Dusta yang merupakan kebenaran berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan orang lain. Tindakan melawan kebenaran dalam kata dan perbuatan adalah satu ketidaksetiaan yang mendalam terhadap Tuhan. Karena Allah adalah sumber segala kebenaran dan anggota bangsanya harus hidup dalam kebenaran, dan sesuai perintah Allah maka kita harus mengikuti perintah dari Allah tersebut. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup atau berkomunikasi dalam keseharian hidup kita itu harus sesuai dengan firman Allah tadi, yaitu jujur dan tidak membohongi orang lain. Dalam masyarakat modern, media komunikasi memainkan peranan penting dalam penyampaian informasi dan pembentukan opini. Oleh karena itu, perintah kitab ini memanggil kita untuk berusaha membentuk dan menyebarluaskan pandangan umum yang sesuai dengan kebenaran, terus menjauhkan diri dari segala bentuk penipuan dan kepura-puraan seperti tadi yang dalam cerita tadi, membuat kepentingan atau kepalsuan dalam media sosial, dan juga tadi dari pengalaman teman-teman yang merugikan teman-teman lain. Oke, dari kita hari ini dari firman yang telah kita dengar tadi, kira-kira bagaimana yang kita ke depan agar hal-hal lain tidak terjadi ke depannya? Kira-kira apa tindakan kita dari setelah kita menghentikan visi ini tadi? Karena kita kan sebagai orang beriman, komitmen kita dalam menjunjung tinggi intensitas kejujuran ini agar hidup kita damai dan tidak mengganggu orang lain. Rencana kita selanjutnya. Dari masa, kalau dari saya, ini RTL itu kita ingin belajar dari pengalaman saya tadi untuk berbanyak ini jangan lagi menipu, apalagi dengan teman sendiri. Usaha tanamkan dalam diri untuk tidak menipu orang lain. Jadi ini ada lagi dari teman. Dari saudara Eki. Baik, dari saya itu sebelum kita memberikan kesaksian terhadap perbuatan orang lain itu, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, dan juga mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi atau kesenangan pribadi. Tidak boleh memfitnah orang yang merugikan orang lain. Dengan kira-kira seperti itu rencana kita. Apakah semuanya setuju dengan RTL yang kita buat ini? Setuju. Dan kita tulis sebentar kita tanamkan rencana dengan kita ini. Untuk itu marilah kita mengakhiri kajian kita ini. Mari kita menyaksikan kita.